Sahabat Suara Tapian, konten kali ini banyak memperbincangkan soal bagaimana kita mengupdate kembali karya-karya kita yang dalam tanda kutip usang, sudah lama, bahkan barangkali tidak pernah lagi kita lirik. Kenapa belakangan saya suka juga sejarah, mempelajari sejarah? Karena sejarah ternyata mengajarkan kita masa lalu. Tentu kita tidak mungkin lagi hidup pada suasana itu, tapi belajar dari suasana apa yang terjadi di masa-masa itu. Seperti kaca spion mobil, kita berkendara tetap melihat ke depan, tapi harus dilihat juga kaca spion sebagai sejarah untuk mengingatkan kita agar kita tidak salah membawa arah berjalan, menyetir perjalanan hidup. Saya kira itu juga yang ingin kami lakukan. Saya teringat dengan satu gagasan buku dari teman kami, walaupun senior kami sebut teman lah, Jansen Hulman Sinamo. Dia terkenal dengan guru etos Indonesia. Pertama dia menulis 8 etos kerja profesional yang sangat viral dan menjadi bestseller. Dan satu bukunya juga yang menarik menurut saya selalu baca, Mengubah Pasir Menjadi Mutiara. Di sana saya menemukan bagaimana proses sulit itu harus dialami untuk menjadi mutiara. Mutiara itu ternyata pasir yang masuk ke dalam kerang. Dalam kerang itu dibungkus, dibalut, dan sangat lama dia dipendam dan kemudian diolah menjadi mutiara. Saya kira inspirasi itu, kata-kata itu yang kami temukan, dapatkan untuk kami menginspirasi apa yang pernah kami lakukan. Sebagai jurnalis dan menetapkan diri penulis dan penggiat buku, kami berani mengatakan itu karena sudah belasan buku yang kami tulis. Tentu lebih banyak yang gagal, lebih banyak pengalaman kami mengalami problem, banyak macam-macam problem itu. Ada buku yang sudah kita tulis tiba-tiba dibatalkan karena tidak merasa nyaman pemilik buku. Lalu ada juga tiba-tiba perusahaan, profil dari perusahaan pernah kami tulis, perusahaan besar, pemilik dari perusahaan keramik, dan tiba-tiba perusahaan itu menyetop penerbitan atau penulisan bukunya. Itu juga sangat menarik. Puluhan pengalaman-pengalaman menulis profil, biografi, bahkan profil perusahaan kami alami, yang umumnya gagal. Kami tentu sebagai penulis puluhan tahun di ranah ini, walaupun bukan sangat sudah mapan, sudah sangat dikenal, tapi kami tetap masih belajar. Tapi paling tidak kami bisa bercerita, karena kalau disebut pengalaman-pengalaman ratusan kali mengalami proses itu, ya paling tidak ini juga sangat baik diceritakan untuk kita tidak lagi gagal di masa yang akan datang. Belakangan saya membuka file dari naskah-naskah yang kami gumuli, ternyata bukan puluhan naskah yang tidak jadi terbit, atau dia sudah draft buku, sudah selesai tapi tidak ujuk-ujuk bisa diterbitkan. Macam-macam juga pengalamannya, karena kurang modal untuk menerbitkannya, karena suasananya belum pas, karena banyak alasan. Dan belakangan kami pikirkan tidak mungkin itu dibuang ke sampah. Sebagaimana tadi, Mengubah Pasir Menjadi Mutiara ini proses yang panjang, puluhan tahun kami dalam pengalaman jurnalis dan bergelut sebagai penulis. Tentu pergumulan ini kami alami, dan naskah-naskah ini kami anggap menjadi mutiara belakangan ini. Mungkin satu-satu jadi tidak menyangitkan kalau kita bayangkan di masa-masa dulu, naskah itu tidak jadi diterbitkan karena alasan-alasan tertentu, dan barangkali waktunya untuk
reproduksi kembali, direka ulang lagi, ditulis ulang lagi dengan versi yang berbeda. Saya kira kalau itu, maka kami sebagai penggiat di naskah atau penggiat buku merasa makin banyak dan masih banyak konten yang harus dihadirkan, khususnya di ruang channel Suara Tapian. Dengan begitu kami makin bergairah, makin banyak yang harus digali ternyata. Tentu ada yang membuat tertawa pengalaman-pengalaman karya kita yang tidak jadi diterbitkan itu, mungkin belum matang harus diterbitkan, dan tertawa kita melihat mungkin narasinya ada yang salah, ada hal-hal yang tidak lagi up to date, tidak relevan lagi dibuat, mungkin harus diupdate lagi. Itu yang saya lakukan belakangan. Satu-satu saya mencoba, saya tulis ulang lagi, bukan karena tidak ada narasumber atau sumber baru, tapi sayang juga bahan-bahan yang pernah sudah semacam dalam tanda kutip dia rame tapi tidak menetas, tidak telurnya tidak menetas atau karya yang tidak muncul, ini barangkali direproduksi kembali. Itu yang kami lakukan belakangan. Kami memikirkan terlalu banyak naskah-naskah yang harusnya hadir untuk kami lakukan agar kami dianggap tidak pembual, maka online suaratapian.com itu menjadi ruang kami untuk menyampaikan publikasi dari profil atau naskah-naskah yang mencoba satu-satu kami angkat kembali. Kira itu yang bisa kami komentari untuk konten kali ini. Terima kasih.